atau laporan itu apa situasinya oleh Panwas tadi? Soal tadi ya, soal tuduhan bahwa ada anggota KPPS 9 kemudian dimintai tolong ke TPS 8 untuk membantu melakukan perubahan. Itu apakah ada informasi Bawaslu? Menurut PTPS-nya di TPS 8 terutama, dan siapa tahu di TPS 9 juga tahu. Silahkan yang diketahui. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan kejadian ini, memang kami di hari H itu tidak mendapatkan informasi, dan Bawaslu Kota Palu baru menerima laporan terkait dengan kejadian ini pada tanggal 29 Februari. Nah, kemudian dalam laporannya mereka sampaikan bahwa mereka mengetahui kejadian ini tanggal 14 Februari, sehingga Bawaslu Kota Palu memutuskan bahwa tidak terpenuhi syarat formil dan material untuk laporan yang disampaikan ke Bawaslu terkait dengan kejadian. Syarat formil mungkin iya, karena sudah Ya. lewat 14 hari, begitu Bung. Bung kan Bawaslu Provinsi, Perbawaslu 7 tahun 2022, pasal 16 itu memungkinkan kemudian Bawaslu di tingkat atasnya kemudian mengambil alih ketika ada yang disampaikan oleh Bawaslu Kota meskipun itu tidak memenuhi syarat formil, karena ini kan terkait waktu. Ya. Begitu loh. Sedangkan materialnya sudah ada surat pernyataan seperti itu. Oke. Begitu loh. Bawaslu. Artinya kemudian jangan kemudian disederhanakan bahwa ini tidak jadi masalah. Begitu loh. Hanya gara-gara kemudian lewat 14 hari. Oke, Mas. Gitu loh. Kelewatan 14 hari ini kan karena ketidakpahaman saksi kami di bawah di tingkatan TPS begitu. Dan dia malah mengkonfirmasi itu kepada petugas PPS. Begitu loh. Kalau kemudian semua orang seperti kita di sini mungkin bisa berdebat tentang aturan begitu loh. Tapi kader-kader kami di bawah kan tidak semua seperti ini, begitu loh. Baik. Dan kalian Bawaslu itu kan bukan sekedar kemudian hanya udah hitung-hitungan lewat 14 hari maka kemudian tidak memenuhi syarat formil gitu loh. Tetapi ini kan ada suara rakyat dipertaruhkan di sini. Begitu. Karena secara material ada orang yang tidak masuk DPT, DPTB dan DPK diperkenankan memilih. Itulah sebabnya itu harus dikorek-korek seperti itu. Dikoreksi, Mas, bukan dikorek-korek. Ya itulah. Kalau korek-korek kesannya negatif. Harus diluruskan dong pilihan kata-katanya nih. Diorek-orek gitu. Nah, kalau dicoret-coret iya. Ya, gitu loh. Jangan lah, mau dikorek-korek itu. Teman-teman KPP sudah bekerja benar-benar, Mas. Gitu ya, Mas, teman Bawaslu. Tolong diulangi lagi bahwa pada hari H 14 Februari belum diketahui ya Belum. peristiwa. Kami belum ya, terus kemudian diketahuinya tanggal berapa oleh Bawaslu Palu? Bawaslu Palu itu kami terimanya tanggal 29. 29 Februari ya. Berarti persis seperti surat pernyataan ini ya. Kalau kita baca, kalau pandangan saya ya, surat pernyataan ini sih datar-datar saja sebetulnya. Surat pernyataan saya yang bertantangan di bawah ini, nama Sri Nurwahyuni, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Palu, 25.06.1991, 25 Juni 91, alamat Jalan Kedondong Palu. Mas tolong dicek di Siakba, Mas, KPU ya. Ada nggak anggota KPPS 9? Oh, dia KPPS 8 ya? Saya membenarkan bahwa pada hari ini petugas KPPS 8 menghubungi saya. Nah, dia petugas KPPS berapa? Nggak ada juga. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Bersama dengan ini, saya membenarkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, petugas KPPS 8 menghubungi saya, garis miring minta tolong kepada saya, untuk kiranya mau membantu mereka guna melakukan perubahan, garis miring perbaikan, garis miring kecocokan, angka pada lembar C plano suara, TPS 08, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang menurut mereka pergeseran angka itu terjadi disebabkan oleh pemilih yang menggunakan KTP luar. Ini kalau saya baca ya, surat pernyataan tulisannya besar, bold, ditebalkan. Saya yang bertantangan di bawah ini sampai dengan alamat, bold, ditebalkan. Terus kemudian ketika bersamaan dengan ini dan seterusnya, biasa, tapi begitu frase perubahan, garis miring perbaikan, garis miring kecocokan, angka pada lembar C plano suara, TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang menurut mereka pergeseran angka itu terjadi disebabkan oleh pemilih
yang menggunakan KTP luar itu bold. Dugaan saya nih, Sri Wahyuni nggak bikin sendiri, ada yang membuatkan, dia tinggal tanda tangan. Pada pernyataan ini yang saya sampaikan bahwa hal itu saya lakukan tidak lain semata-mata hanya niat membantu dengan tidak punya maksud lain. Nah kalau begini kan berarti sebenarnya dia membantu, tidak ada niat untuk negatif ya. Membantu itu baik nggak sih? Baik nggak? Kan baik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Palu 29 Februari 2024, tulisannya besar, bold, yang membuat pernyataan juga bold. Tapi di bagian tanda tangan cuma tanda tangan dan ada materinya tanpa ada tulisan nama Sri Nur Wahyuni. Nanti di sini nggak ada informasi dia itu anggota KPPS 9. Kita tahu informasi ini anggota KPPS 9 kan dibunyikan oleh saksi. Nah coba dicek di Siakba, ada nggak anggota KPPS 9 namanya Sri Nur Wahyuni? Mas operator bisa dibuka Siakba. Siakba itu sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi bisa kita cek di situ. Bisa ya dibuka ya? Oke. Ya. Bisa diakses ya. Hmm. Ini bisa diakses oleh publik ya? Siakba itu, yang misalkan orang pengen tahu benar nggak ada nama ini anggota, oh nggak bisa, jadi internal ya. Nah kalau begitu coba dicek dulu, kalau sudah ketemu di Kota Palu, kecamatan mana tadi? Ulu Jadi, Ulu Jadi, desa kelurahannya Dunggala Kodi. Kalau udah ketemu nanti kita cek anggota KPPS TPS 9 itu. Kalau orangnya ada kan? Ada kan? Nah kalau melihat bukti materialnya form C hasil di TPS 8 tadi itu, memang betul ada tulisan-tulisan yang tidak betul. Dan kemudian sudah dikoreksi dan kemudian katakanlah sudah sesuai antara itu. Hanya saja yang tadi hampir sama dengan di TPS 2 di mana tadi Mas? Yang di Donggala tadi, bahwa salah menempatkan angka tadi ya. Kalau tadi 2 itu sebetulnya surat suara yang tidak digunakan, tapi ini 1 yang tidak digunakan, tapi tertulisnya di kolom yang tidak sah. Padahal suara sah dan tidak sah dengan pemilih hadir dan surat suara yang digunakan sudah sama nih. Ini tadi 179 ya, kalau nggak salah itu. Kalau yang tadi kan 173 ya. Saya malah deg-degan kalau nama Sri Nur Wahyuni ini nggak ada jadi anggota KPPS TPS 9. Saya deg-degan terus terang. Kan sama-sama kita cek ini. Kalau nggak ada, lalu siapa makhluk ini yang membuat surat pernyataan? Moga-moga ada, Mas. Sambil menunggu apa kita bisa teruskan gitu? Iya, sambil menunggu kita teruskan untuk ini ya, pembacaan hasil ya untuk Ya. pemilu presiden. Sambil menunggu nanti kalau seumpamanya sudah ketemu, Ya, kita saya kira begitu. Nanti yang catatan kejadian khusus di Oh, oke boleh. Oke, dengan cara lain ya, kita buka TPS 9 ada nama Sri Wahyuni enggak?
anggota Ya. KPPS 9. Kan ada tanda tangannya. Ini cara melingkar dengan cara lain. Coba dibuka Sirekap info pemilu. Nah, kita lihat. Ya itu Mas, Mbak, Mas. Di halaman 1 dulu, halaman 1. Foto halaman 1 ya. Cek ke bawah. Nah, dibesarkan. Oh, ada KPPS 1 ya. Dibesarkan. Ya, Sri Nur Wahyuni. Ya. Kalau KPPS 1 malah ketua ini. Berarti orang baik ini. Ketua KPPS 9 dimintai tolong KPPS 8 mau datang buat surat pernyataan. Lalu kita harus berprasangka baik kan? Jadi petugas KPPS nomor 8 yang minta tolong Bukan. KPPS nomor 1. Bukan, Pak. Dia ini kalau KPPS 1 itu ketua. Berarti dia ketua KPPS 9 ini. Terus dimintain tolong oleh KPPS 8. KPPS 8. Tuh. Ini kan peristiwanya yang ada coret-coret tadi TPS 8. TPS 8. Coba di halaman berikutnya, Mas. Halaman berikutnya. Ini saya membenarkan bahwa pada hari itu tanggal 14 Februari petugas Halaman berikutnya. Kan ada 3 halaman nih. tolong kepada Ya. saya untuk Halaman yang kedua. mengundang Terus dibesarkan. bahan. Dibesarkan. Mungkin Dibesarkan, Mas, Mbak. info. Nah, Ya, saya untuk ngebenerin. oke. Dibesarkan. Dibesarkan lagi. Oke. Iya. Nah, ya. Terus halaman 3. Wahyuni ini kedua apa? Dibesarkan lagi. Bapak Ibu, Mas, bisa nggak ini yang surat pernyataan difotokopi lagi untuk saksi-saksi yang lain? Bapak Ibu yang pegang dokumen ini, Mbak Betty, Mas Farsa, kan pegang dokumen ini nih. Ini tandangan Sri Nur Wahyuni kayak gini cengkoknya nih. Di lembar ketiga. Coba Mas, di lembar kedua. Teman KPU dan Bawaslu sudah dikasih ini? Belum, saya siapkan ya. Cek di halaman 2, tanda tangan Sri Nur Wahyuni. Kalau di dalam surat pernyataan ini salah. Sebentar Pak, saya kan pengen lihat di dokumen hasil. Kalau ini yang dianggap benar kan ini dulu. Tanda tangan begini ya, cengkoknya sama ya. Oke, Ya. halaman 1, foto lembar 1. Dibesarkan lagi. Sama ya cengkoknya ya. Di lembar 1, 2, 3 atas nama Sri Nur Wahyuni cengkok tanda tangannya sama. Tapi beda di surat pernyataan ini. Berarti bisa jadi surat pernyataan ini yang palsu. Gitu. Cengkoknya beda, jelas kok. Ini semua Cengkoknya beda. Makanya surat pernyataan ini yang membuat siapa? Wallahu a'lam. Ya bahasa Jawa itu cengkoknya Mas. Aduh. Ya, Cengkok ya kurang ini, Mas. kalau bahasa tulis apa istilahnya? Tarikan. Ya, goresan atau tarikan tanda tangannya beda. Kalau cengkok orang nyanyi, Mas. Hmm. Penyanyi dangdut itu cengkokan. Kira-kira begitu ya. Saya kira cukup ini ya. Atau nanti sebentar dibagikan dulu. Bawaslu sama KPU sudah terima ya? Beda banget. Belum. Mana? Ini loh, Mas. Ini beda Yang ini loh KPU sama Bawaslu dikasih dulu. Coba kita perhatikan sama-sama apa istilahnya tarikan tanda tangannya itu beda. Ini kan simpel saja tanda tangannya Mbak Sri Wahyuni ini. Kalau yang di surat pernyataan ini kepanjangan. Namanya juga enggak ada. Ya, bisa kita saksikan bersama-sama ya.
Kalau yang ditandatangan di formulir kan lebih simpel, tandangannya Mbak Sri Wahyuni. Tapi kalau di surat pernyataan ini ruwet ini. Saya kira cukup ya, kita konfirmasi satu-satu. Ya, saya pikir bisa Dan dilanjutkan. substansinya atau materialnya di TPS 8 kan kita sama-sama tahu. Memang betul ada yang salah menulis, salah membuat tally, tapi sudah dikoreksi. Baik, kita lanjutkan. Izin Ketua, sedikit Ya. saja boleh? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pimpinan dan semuanya. Saya sedikit mencermati Ketua. Tadi pihak Panwas mengatakan salah tafsir. Kemudian pihak KPU mengatakan mengira. Ini kata-kata yang simpel, tapi menurut saya ini harus menjadi concern Ya. oleh pihak KPU provinsi agar tidak ada salah tafsir ataupun mengira-ngira. Saya khawatir apakah tidak berjalan secara efektif BIMTEK di lapangan sehingga proses salah catat, salah input, tidak absen, tidak tahu cara mengabsen bagaimana itu terjadi sampai seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan banyak waktu untuk membahas seperti ini. Saran saya tolong jadi concern pihak KPU untuk memastikan tim yang ada di bawahnya untuk menjalankan proses dan mengetahui, memahami dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak Ketua. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertama ya, teman-teman KPU, Bawaslu, saya minta kalau menggunakan kata-kata, pilihan kata yang tepat. Misalkan tadi sampel, padahal maksudnya sampel itu contoh yang mau dibacakan di sini, bukan uji petik di lapangan. Padahal semuanya sudah dicek. Yang kedua, tadi yang KPU yang menggunakan istilah apa? Saya mengira. Oke, kalau yang Bawaslu, salah tafsir. Tapi faktanya bahwa ada formulir salinan DPT yang ditandatangani oleh 100 pemilih di bagian awal. Fakta yang kedua, kemudian ada dokumen daftar hadir yang ditandatangani 73 orang. Nah, tadi kan dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU bahwa KPPS-nya ini mengira seperti pilkada yang kemudian kolom paling akhir itu tanda tangan. Baiklah, kalau begitu seringkali begini Mas, yang jadi anggota KPPS itu dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada ya orangnya itu-itu aja yang bersedia. Dan walaupun dibintek berkali-kali Mas, mohon maaf ya, di lapangan kadang-kadang paling-palingan sama dengan yang kemarin. Itu seringkali begitu. Sehingga ini kan antara faktor pengetahuan dan pengalaman, seringkali mengandalkan pengalaman, padahal mungkin formulirnya, formatnya sudah berubah. Oke, kami terima ini jadi catatan evaluasi. Nanti untuk pilkada ya, pilgub dan pilkada kabupaten nanti kita tekankan lagi bahwa kalau BIMTEK harus diikuti ketentuan yang terbaru, jenis-jenis format yang terbaru termasuk formulir-formulir untuk C Plano ini kan berubah semua dibanding 2019. Yang kemudian digunakan untuk difoto dan segala macam ini untuk yang C Plano, gitu ya. Jadi catatan penting ya teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ya, bahwa pasukan kita di bawah ini di lapangan pengalaman penting, tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan. Karena kan kalau ada perubahan teknis-teknis kepemiluan, formulir juga diikuti. Izin Oke. pimpinan. Ya. Izin berbeda pendapat pimpinan. Soal apa nih? Terkait surat pernyataan. Iya. Kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua, berbeda juga dengan ketiga. Sama Mas, kalau yang di sini Mas. Kemudian Mas, di surat pernyataan. Mas sebentar Mas. Kita tadi sama-sama menyaksikan ya. Di lembar 1, lembar 2, lembar 3 tanda tangan Sri Nur Wahyuni itu sama. Iya. Berbeda dengan yang di surat pernyataan itu gitu. Di surat pernyataan ini pimpinan kalau dalam pandangan kami Ya. ini mirip dan serupa. Tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan. Coba kita buka lagi aja deh, biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini. Dibuka lagi aja. Kalau semua bersepakat tanda tangannya lembar 1, 2, 3 sama, berbeda dengan surat pernyataan, tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan, itu. Atau Sri Wahyuni bisa ditelepon orangnya. Ditelepon. Nah, itu lebih bagus pimpinan. Betul. Saya pikir
Saya pikir ini jelas. Kalau menurut saya sih Secara sudah kasat cukup. mata ini sudah jelas ya. Saya kira sudah Dari cukup. mana samanya ini? Terlihat. Lah ya, cengkoknya beda. Sorry. Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak, Mas. Terus Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermaterai apakah bermakna secara hukum? Malah bisa kita cari orang ini. Dia Namanya melakukan di bawah pembuatan tanda dokumen palsu. Itu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Itu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu Justru- akan mengusut ini Justru kita. kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana itu? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini. Sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 9 Februari. Itu. 29 pimpinan. 29 Februari. Enggak gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan. Dan membuat kekacauan di rekap nasional. Saya pikir bagus pimpinan. Ya saya kira gitu aja ya, teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati ya. Saya kira Izin begitu ya. Ketua, Ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya pendapat. yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Gitu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh saksi kami kepada kami Nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada, Karena yang Mas. disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Ini udah benar. Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat Pak Ketua mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. guratannya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, ini cowok. lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Masukin Bawaslu aja kali. Ya, Saya pimpinan. pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Sekarang aja pimpinan. Mas, nggak usah nanti. Nanti Mas.
Diserahkan dulu aja oleh saksi. Benar. Diserahkan, dibuatkan tanda terima. Mas operator, teman-teman disiapkan tanda terima dari Bawaslu. Tanda terimanya dari sini aja. Enggak Mas, ada printer kok. Bisa dibuatkan di sini. Silakan Mas disampaikan ke Bawaslu surat tadi di forum ini. Silakan sekarang aja Mas disampaikan ke sana Mas. Langsung ke sana, diantar ke sana. Ya, silakan. Atau di tengah, monggo. Iya. Di foto di sini juga boleh di tengah. Silakan. Ya. Karena ini disampaikan di forum resmi. Iya. Nah, nanti foto dulu, terus nanti asam urat itu. di sini ditunjukkan gini Mas, madep sana Mas, madep sana Mas. Nah, ya. Ditunjukkan ke sana, madep sana Mas, Mas, Sini deh, Mas. Nah, ya cukup ya. Nanti dibuka tanda terima Mas. Saya kira begitu ya, kita lanjutkan ya. Tanggung jawab berpindah ke Bawaslu untuk ngusut surat pernyataan itu asli apa tidak. Silakan dilanjutkan. Sebentar Mas, saya pimpinan dengan segala hormat, karena ini di forum ini sudah secara jelas kita sampaikan bahwa ini nanti akan menjadi informasi awal untuk kita jadikan temuan. Jadi prosesnya masih kita proses di Bawaslu. Hasil pengawasan ya. Dan mohon dicatatkan di kejadian khusus selanjutnya. Oke. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.